Selamat siang, perkenalkan saya Mei Tamala, nomor absen 10, kelompok 1, angkatan 31, Latsar CPNS tahun 2021. Di sini saya akan memaparkan rangkuman singkat materi selama agenda 1 yang diajarkan oleh Bapak Isnawan. Pertama, tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang yang ditandai akan kesadaran diri sebagai warga negara di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejarah bangsa Indonesia dimulai dari berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908, lalu dilanjut dengan Perhimpunan Indonesia sebagai organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Kongres Pemuda pertama dilaksanakan 30 April hingga 2 Mei yang membahas pembentukan badan terpusat, gagasan persatuan, serta peran bahasa menuju Indonesia merdeka. Kongres Pemuda kedua dikenal sebagai Sumpah Pemuda. BPUPKI dibentuk tanggal 29 April 1945 oleh Jepang dan diganti oleh PPKI yang bertugas untuk mengesahkan UUD 1945 dan memilih presiden. Golongan muda mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaannya. Di tanggal 16 Agustus 1945, dini hari Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh golongan muda. Lalu pada malam harinya Soekarno dan Muhammad Hatta bersama Laksamana Maeda mempersiapkan proklamasi, sehingga pada 17 Agustus 1945 Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan teks naskah proklamasi kemerdekaan. 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI. UU RI nomor 24 tahun 2009 membahas tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan juga lagu kebangsaan. Lalu materi kedua, yaitu tentang bela negara. Pengertian dari bela negara sendiri adalah bentuk kecintaan kita terhadap NKRI dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bela negara tidak hanya untuk aparat bersenjata, namun juga untuk seluruh warga negara Indonesia atau WNI, karena bela negara adalah kewajiban kita bersama. Nilai bela negara itu ada 5, yaitu rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima adalah mempunyai kemampuan awal bela negara. Sebagai ASN, kita dituntut dan diharapkan untuk mempunyai kemampuan awal bela negara dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan juga gangguan, atau disingkat ATHG. Aksi nasional bela negara, yaitu sinergi setiap warga negara, guna mengatasi segala macam ATHG dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Rencana Aksi Nasional Bela Negara tertuang pada Inpres nomor 7 tahun 2018. Sikap bela negara terbagi menjadi 2, yaitu fisik dan non-fisik. Lalu fungsi ASN adalah pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan juga perekat dan pemersatu bangsa. Manajemen ASN bagian dari sistem manajemen administrasi negara. Menjadi ASN yang proporsional berarti kita mengambil tanggung jawab, menunjukkan sikap mental positif, mengutamakan keprimaan, menunjukkan kompetensi, dan juga memegang teguh kode etik. Pandangan Broppenbrenner terhadap perubahan lingkungan strategis, yaitu dimulai dari individu, family atau keluarga, community atau culture, society, dan juga global. Lalu modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis menurut ENCOC 2002, yang pertama adalah modal intelektual, lalu modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika atau moral, dan yang terakhir adalah modal kesehatan fisik dan jasmani. Lalu kita masuk ke materi isu-isu kontemporer. Jadi isu-isu kontemporer yang ada di Indonesia mencakup 6 hal. Yang pertama adalah korupsi. Delik Tipikor mengatakan bahwa korupsi adalah merugikan keuangan negara. Lalu juga tentang suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan juga benturan kepentingan dan juga gratifikasi. Yang kedua adalah isu narkoba. Narkoba tersendiri terbagi menjadi 3 golongan dan juga termasuk zat adiktif, yaitu alkohol,
hal lansia, dan juga tembakau. Yang ketiga adalah isu terorisme. Terorisme sendiri adalah perbuatan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, serta menimbulkan korban yang bersifat massal. Yang keempat adalah money laundering, praktik kejahatan pencucian uang di mana sumber uang berasal dari kegiatan yang jahat atau ilegal. Yang kelima adalah proxy war. Perang proxy memanfaatkan perselisihan eksternal untuk menyerang kepentingan lawannya. Yang keenam adalah hoax atau hate speech ataupun cybercrime. Jadi kita selaku ASN diharapkan untuk lebih kritis dalam menerima berita. Salah satunya dengan cara mengidentifikasi keaslian dari berita tersebut. Materi yang terakhir adalah kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara dapat diartikan sebagai suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad, secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban. Kemampuan awal bela negara dapat kita lakukan dengan adanya kesiapsiagaan jasmani. Kesiapsiagaan jasmani yaitu kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas fisik secara efisien. Sasaran pengembangannya yaitu tenaga, daya tahan, kekuatan, kecepatan, ketepatan, kelincahan yang baik. Lalu kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani itu adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya, sehingga kita bisa mendapatkan tubuh yang bugar. Karena kebugaran itu sendiri yaitu adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari dengan mudah. Lalu selanjutnya adalah kesiapsiagaan mental, yaitu memahami konsep mental, perkembangan mental, proses menyesuaikan diri. Kesehatan mental itu berarti kita mampu melakukan manajemen stres dengan beberapa fase yang harus dihadapi. Selanjutnya adalah kearifan lokal, yaitu hasil perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya. Singkatnya, dalam materi kesiapsiagaan bela negara ini adalah dengan pola hidup yang sehat, mencakup jasmani yang sehat, jasmani yang bugar, mental yang sehat, mental yang kuat, kita dapat melakukan beban kerja tinggi di dalam tugas jabatan kita ataupun tupoksi kita, sehingga kita dapat mengerjakan pekerjaan kita dengan baik dan pada akhirnya kita dapat menghasilkan produktivitas kinerja yang tinggi. Sekian pemaparan ringkasan materi selama Beta 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.